Ya, mohon maaf saya tidak sempat bikin PowerPoint-nya. Saya jam setengah 6 subuh tadi keluar kota, jam 12 baru balik lagi ke Jakarta. Jadi cukup ya capek. Tapi terima kasih karena kami cukup diberikan kekuatan oleh Tuhan dan kami boleh menyelesaikan apa yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, saudara, hari ini kita lihat seri kedua dari hidup yang berpusat pada Tuhan atau hidup yang berpusat pada Allah. Minggu lalu kita bicara tentang yang bagian pertama ya, itu mengenai apa arti hidup yang berpusat pada Allah. Apa maknanya dan apa definisinya? Kita sudah lihat arti, makna dan definisinya. Bahwa hidup kita yang dimaksudkan dalam minggu lalu itu adalah hidup yang dimaksudkan di sini bukan hanya hidup secara fisik saja. Urusan kita bukan hanya hidup secara fisik saja, hidup secara biologis saja, bukan. Tapi hidup yang dibicarakan oleh firman Tuhan yang kita bahas sepanjang bulan Oktober ini juga hidup secara spiritual, secara rohani, yang dimana kita bergantung dengan Tuhan, yang dimana saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya ada karena Tuhan yang menyebabkan saya ada. Karena itu saya harus kembali kepada Dia yang menciptakan saya. Kan begitu ya. Nah, saudara, Allah sebagai pusat artinya apa? Dia harus menjadi poros tengah hidup kita, atau dia harus jadi titik tengah kehidupan ini. Dia harus jadi sentrum ya dari seluruh kehidupanmu. Kalau kamu mau mendaftarkan seluruh kegiatan hidupmu, misalnya di sini keluargamu, di sini pekerjaanmu, di sini cita-citamu, di sini hobimu, di sini relasimu, di sini apalagi gerejamu, di sini pelayananmu, di sini, wah itu satu bunderan penuh, saudara. Kalau itu kayak digambarkan kayak roda gitu ya, yang ada peleknya itu ya, yang ada jari-jarinya itu ya. Nah, poros tengahnya itu yang menentukan, saudara. Poros tengah ini adalah yang memutarnya, tenaganya, energinya itu disalurkan dari poros tengah itu kan, karena di situ rantainya muter, semua bisa muter. Jadi hidup kita itu seperti roda itu, saudara. Maka poros tengahnya haruslah Tuhan kita, gitu ya. Semua istilah ini akhirnya membuat kita mengerti tentang Allah ada dua hal. Bahwa Allah kita adalah sumber segala sesuatu, asal mula dari segala sesuatu. Kemudian kita melihat juga Allah adalah pusat dari segala sesuatu. Dia pengatur, dia pemelihara segala sesuatu. Akhirnya di situ kita melihat Tuhan begitu luar biasa dan satu-satunya yang layak menjadi pusat hidup saya dan saudara. Nah, hari ini kita melihat bagian kedua, yaitu urgennya hidup berpusat pada Allah. Apa sih urgennya? Saudara, urgen itu kata yang sering kita pakai ya. Urgen enggak? Ya, urgen sekali. Gitu ya. Urgen itu apa sebetulnya? Urgen itu bisa punya sinonim dengan yang begini, saudara. Sesuatu yang mendesak. Urgen itu berarti sesuatu yang mendesak. Harus segera dilakukan. Urgen juga berarti darurat. Urgen juga berarti krusial. Atau urgen juga sesuatu yang penting dan memerlukan perhatian segera. Itu artinya urgen. Jadi kalau kita bilang, gimana kondisinya? Urgen sekali. Berarti sesuatu yang segera ditangani, segera diperhatikan, segera dilakukan. Penting untuk segera dikerjakan. Itu namanya urgen. Contohnya, ada orang kasih kita tugas yang deadline-nya harus selesai malam hari ini. Waduh, saya ini urgent sekali. Kenapa? Tugas saya harus selesaikan malam hari ini. Deadline-nya malam hari ini. Harus selesai. Kalau enggak, enggak dapat nilai saya. Gitu ya. Atau ada perbaikan pipa yang lagi bocor. Waduh, pipanya bocor gitu ya. Udah kemana-mana basahnya. Lalu kita dengan bilang, oh urgent enggak? Oh enggak, saya kemana dulu, mau ke pasar dulu deh. Kamu kalau ke pasar udah banjir kali di rumah kita gitu ya. Kita mungkin tidak akan pernah ke pasar lagi, nggak akan kemana-mana, karena kita lihat ini urgent sekali, harus ditutup gitu ya. Atau panggilan dari rumah sakit. Tahu-tahu ada dokter memanggil kita, ya Bapak punya nama saudara yang namanya ini, iya, wah dia baru kecelakaan,
Bapak bisa ke rumah sakit. Wah, kita tinggalkan semua, saudara. Penting sekali, urgent sekali. Harus segera pergi. Nah, itu istilah urgent gitu ya. Nah, sekarang kalau dibilang hidup berpusat pada Allah itu sesuatu yang urgent sekali. Hidup yang berpusat pada Allah itu sesuatu yang urgent, itu artinya apa? Berarti sesuatu yang penting sekali. Sesuatu yang mendesak kita hari ini. Sesuatu yang krusial kalau engkau tidak berpusat pada Tuhan. Sesuatu yang darurat. Sesuatu yang segera, tidak bisa ditunda lagi. Gak ada lagi istilah, saya masih muda, nanti tunggu saya usia 60 deh, baru saya berpusat pada Tuhan. Saudara, ini urgent. Ini sifatnya penting, segera. Karena itu pertanyaan yang harus kita jawab pada sore hari ini ada dua. Mengapa hidup yang berpusat pada Allah itu disebut urgent? Yang kedua, apa alasannya sehingga hidup yang berpusat pada Allah itu sangat-sangat urgent? Kenapa disebut urgent? Ya, apa alasannya sehingga disebut urgent? Saya ada 4 yang menjadi alasan, saudara. Kenapa hidup berpusat pada Allah itu urgent? Yang pertama, ya, saya nggak ada itu ya. Karena dunia menarik kita semakin menjauh dari Tuhan. Ini yang alasan pertama, mengapa hidup berpusat pada Allah itu penting, mengapa dia krusial, mengapa darurat, mengapa begitu harus, ya, urgent sekali. Karena alasan pertama, karena dunia menarik kita semakin menjauh dari Tuhan. Dunia ini, saudara. Saudara pikir dunia ini ramah dengan kita? Enggak, dunia enggak ramah dengan kita. Saudara, kalau kita bicara tentang dunia ini, dunia tempat kita tinggal ini bukan lagi dunia yang baik, bukan lagi dunia yang indah. Dunia tempat kita tinggal ini sudah dirusak oleh dosa. Sudah dikuasai oleh iblis dan setan, saudara. Akibatnya apa? Dunia tempat kita hidup ini bukan lagi tempat yang layak sebetulnya untuk kita hidupi. Bukan. Sebab dunia dan segala sistemnya sudah menjadi jahat dan telah menjadi alat di tangan iblis dan setan untuk menyesatkan kita. Kalau kita nggak hati-hati dengan dunia dan segala sistemnya, kita bisa terjebak dan ditawan di dalam dunia ini. Wow, dunia semakin hari semakin kuat menarik kita. Semakin hari semakin rajin menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, bahkan belakangan ini, saudara, arus dunia itu semakin keras, semakin kencang, semakin kuat untuk memisahkan engkau dari Tuhan. Saudara nggak sadar kan? Iya, nggak ada kok. Ya, siapa yang narik saya? Dia kan tidak seperti orang yang ngajak-ngajak kemana gitu kan. Kita kalau ngomong dunia ini, saudara, seluruh yang ada di dunia ini segala sistemnya. Lihat aja media sosial. Daya tarik apa yang ada di sana yang menjauhkan engkau dari Tuhan? Lihat aja internet atau hiburan digital misalnya. Daya tarik seperti apa yang kita rasakan di situ? Ya, bahkan kita seperti dipacu-pacu, didorong-dorong untuk hidup cepat supaya instan. Ngeri ke saudara. Bahkan sekarang ini filosofi dunia itu menarik. Filosofinya bilang, yang penting saya sukses, yang penting saya kaya, yang penting saya senang, yang penting saya viral, saya terkenal gitu ya. Urusan salah benar itu urusan belakang. Itu filosofi dunia hari ini. Bukan hanya itu, saudara. Dunia tempat kita tinggal sekarang ini juga semakin gelap dengan nilai moral, dengan kebenaran, dan macam-macam. Bahkan dunia dengan salah satu filosofinya menipu banyak manusia di dunia ini yang disebut dengan relativisme. Relativisme itu tergantung. Kalau itu mau dikenakan kepada kebenaran, maka relativisme kebenaran namanya. Artinya kebenaran itu relatif. Bagi saya ini benar, bagi orang dari sana dia bilang itu nggak benar. Jadi kebenaran itu nggak ada yang mutlak. Kalau itu moral, maka itu namanya relativisme moral.
Artinya moral itu relatif. Bagi saya ini menjijikkan. Tapi bagi orang lain, oh itu menyenangkan. Nilai itu dibolak-balik. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Ini satu penipuan yang terus-menerus dikampanyekan oleh yang namanya dunia, tempat kita tinggal. Jadi zaman kita sekarang ini, segala sesuatu dibolak-balik. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Ya kan? Yang dianggap moral dan amoral itu dibolak-balik. Jadi itu mengerikan, saudara. Nah itu sebabnya, saudara, kalau kita baca Mazmur 119 ayat 105, satu ayat yang sangat terkenal. Ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba kita hafal deh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara tahu nggak filosofi apa yang ada di belakang ayat ini? Kira-kira pemazmur mikirin apa, saudara? Saya yakin yang Mazmur ingin katakan bahwa dalam hidup orang percaya Tuhan harus ada yang namanya standar nilai. Harus ada yang namanya standar moral. Harus ada yang namanya standar kebenaran. Kalau ada standar nilai, standar moral, standar kebenaran, orang nggak bisa lagi otak-atik atau bolak-balik, nggak bisa. Karena standar nilai, standar moral, standar kebenaran yang disumberkan dari yang namanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, orang nggak bisa lagi membolak-balikkan kebenaran itu. Karena kebenaran yang mutlak hanya berasal dari Tuhan. Jadi hanya orang yang berpusat kepada Tuhanlah yang nanti bisa berjalan di atas standar nilai, standar moral, dan standar kebenaran, saudara. Karena dia ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Dia nggak akan tersesat. Saudara bayangkan, orang yang hidup di luar sana tidak ada firman. Orang yang hidup di luar sana tidak ada yang namanya pelita bagi kaki mereka, terang bagi jalan mereka. Saudara gampang terjatuh nggak? Gampang sekali. Gampang sekali terhantuk, bisa jatuh, dan karena tidak melihat kita bisa terpelanting atau terjatuh gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada standar nilai, standar moral, standar kebenaran. Saudara bayangkan, kalau kita nggak hidup berpusat pada Tuhan, standar kita apa? Standar nilaimu apa? Standar moralmu apa? Standar kebenaranmu apa? Nggak ada, saudara. Karena engkau tidak berpusat pada Allah, nggak ada standar apapun, maka yang kasih standar adalah dunia ini. Dia akan kasih standar yang lain buat kita. Dan standar itu, saudara, kacau balau. Sehingga kita bolak-balik gitu ya, menjadi relatif sekali. Nah, saya kasih tahu, Rasul Paulus juga tahu betul kalau dunia ini sangat rusak dan jahat. Karena itu dalam Roma 12 ayat 2 bagian A, dia pernah berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, Paulus tahu betul kalau dunia ini sudah rusak. Dunia ini jahat, dunia ini menyesatkan, dunia ini dikuasai oleh iblis dan setan. Karena itu dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba kalau dunia ini baik. Coba kalau dunia ini sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kalau dunia ini masih tidak ada dosa. Masih seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya yakin ayat ini tidak akan ditulis sama Paulus. Pasti nggak akan ditulis. Malah dia akan bilang, jadilah serupa dengan dunia Allah. Mungkin akan itu yang akan keluar. Karena sebelum Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, mereka hidup dalam dunianya Tuhan. Dan itu indah luar biasa. Tiap hari mereka berjumpa dengan Tuhan di Taman Eden itu. Wah, keindahan yang luar biasa kan. Tapi begitu dosa hadir, mereka langsung terpecah, putus relasi dengan Tuhan.
Dan terjadilah rasa ketakutan, rasa berdosa, rasa malu. Semua yang negatif-negatif itu muncul sejak itu, saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dosa. Nah, dosa inilah yang merusak mulai dari Adam dan Hawa terus dengan keturunannya sampai hari ini, saudara. Dan dunia ini sudah dirusak oleh dosa yang sama. Makanya Paulus bilang, jangan serupa dengan dunia. Karena dia tahu dunia sudah rusak. Kata serupa apa artinya? Saudara, serupa dengan dunia ini itu artinya hampir sama dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi hampir sama, tahu ya? Atau bisa juga serupa artinya jangan setara dengan dunia ini. Arti serupa juga jangan sejenis dengan dunia ini. Jadi bagi Paulus, orang yang serupa dengan dunia ini adalah orang yang tidak berpusat pada Tuhan. Gampang kan kita lihat, orang kalau serupa banget dengan dunia ini, pasti orang itu orang yang tidak berpusat pada Tuhan. Kalau orang itu berpusat pada Tuhan, kalau hidupnya sungguh berpusat pada Tuhan, serupa pun dia nggak mau dengan dunia ini. Jadi ayat ini adalah satu warning, satu peringatan yang keras buat kita. Bagi dunia yang jahat ini, kalau kita nggak hati-hati, dunia menjadi pusat kita, bukan Allah. Ya, dan inilah yang menjadi warning. Kenapa Paulus mengatakan ayat ini? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Sebab ketika engkau serupa dengan dunia, yang menjadi pusat bukan lagi Allah, tapi yang menjadi pusat hidupmu adalah dunia itu sendiri, saudara. Pernah lihat orang yang hidupnya duniawi sekali? Wah, kita kalau dekat mereka tuh rasanya ngeri, saudara. Apa juga keluar dari mulut mereka. Saya ini dulu mantan jelek-jelek begini, mantan pesepak bola, saudara. Pernah ikut di klub. Bukan klub jadi-jadian, klub beneran. Pupuk Kaltim saya pernah di situ. Tapi saudara tahu anak-anak pemain bola itu, aduh, kalau ngomong itu di lapangan itu jelek sekali, sudah. Pergaulan juga jelek sekali. Oh, kita nggak jaga, nggak hati-hati, kita bisa terseret, sudah. Ya, mengerikan sekali. Jadi menjadi serupa itu sudah bisa menjadi pusat hidup kita. Maka Paulus ingat betul soal ini. Jangan. Karena dunia ini semakin kuat menarik kita, menjauhkan kita dari Allah. Inilah alasan pertama. Mengapa hidup berpusat pada Allah itu urgent? Karena dunia yang jahat ini makin kuat menarik kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Kalau engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, maka suatu saat kau bisa terseret, kau bisa terjebak. Tapi jika engkau menjadikan Tuhan sebagai pusat, kau akan tetap bertahan. Ya, sekalipun pencobaan itu berat ada di sekitarmu. Rahasianya cuma satu. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat, dia akan melawan arus. Dia tidak akan ikut arus. Pernah lihat ikan hidup? Ikan hidup itu lawan arus. Yang ikut arus itu ikan mati. Ya, sering kita dengar ini ya. Semua ikan hidup itu lawan arus, saudara. Tapi kalau dia sudah mati, baru dia ikut arus. Ini menggambarkan hidup orang percaya yang berpusat pada Tuhan. Orang yang berpusat pada Tuhan pasti ngelawan arus. Maka kalau saya lihat, saudara membaca dalam Alkitab, prinsip ini sangat kental sekali. Juga ada banyak gereja-gereja Injili seperti itu. Bahwa ciri khas orang yang hidup berpusat pada Tuhan itu, ciri khasnya salah satunya adalah mereka selalu melawan arus, saudara. Khususnya arus dunia ini. Nggak ada yang namanya kompromi dengan dunia, nggak ada. Pokoknya lawan arus, itu ciri khas kekristenan sejati. Jadi waktu Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Makna lainnya adalah kamu harus lawan itu dunia. Kamu harus lawan arus, bukan ikut arus dunia. Tapi lawan arus dunia. Saudara, ini jelas sekali. Jadi ini alasan pertama ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Mengapa hidup berpusat pada Allah itu urgent sekali? Kenapa darurat sekali? Kenapa
penting sekali. Kenapa krusial sekali? Yang kedua adalah karena tantangan zaman semakin berat menguji iman kita. Karena tantangan zaman makin berat, kesini makin berat dan semakin berat menguji iman saya dan iman saudara. Jangan pikir makin hari makin ringan pencobaan kita, enggak. Makin ke depan, makin menjelang Tuhan Yesus datang, makin ringan pencobaan, makin ringan ujiannya. Enggak, saudara, itu keliru. Yang benar adalah makin dekat Tuhan Yesus datang, makin dekat yang namanya kiamat. Ya, kalau kita bilang bahasa dunia kiamat, makin dekat kedatangan Kristus yang kedua, makin berat pencobaan itu, makin berat saudara tantangan dan ujian kepada iman itu. Makin berat. Itu yang benar. Nah, dalam setiap zaman ada tantangannya masing-masing memang. Ya, misalnya tantangan zaman Adam dan Hawa. Kita tahu tantangan yang mereka hadapi apa. Tantangan pada zaman Nuh. Wah, itu gila lagi, saudara. Tantangan zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ada keunikan lagi. Tantangan zaman Musa dan Yosua. Waktu perang melulu, saudara. Kemudian tantangan pada zaman hakim-hakim. Wah, jatuh bangun orang umat Israel kan. Kemudian tantangan zaman raja-raja. Ada raja yang taat, ada raja yang nggak taat. Mengerikan sekali drama-drama yang kita baca dalam perjanjian lama. Ada tantangan zaman nabi-nabi. Waktu nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Tantangan zaman Tuhan Yesus di abad pertama. Wah, itu juga mengerikan. Dan zaman para rasul ketika memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan zaman sekarang. Saudara, setiap zaman ini punya tantangannya masing-masing. Kelihatannya berbeda-beda dan jenis tantangannya juga tidak selalu sama. Tetapi prinsipnya sama. Apa prinsip tantangan setiap zaman yang sudah dilewati oleh dunia ini? Dia tetap mau menguji iman kita. Semua tantangan zaman, mulai dari Adam dan Hawa sampai hari ini, selalu untuk menguji dan mencobai iman kita. Itu prinsipnya, saudara. Maka itu sebabnya pengkhotbah pernah bilang begini. Pengkhotbah berkata begini, apa yang dulu pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada. Menarik ya? Jadi apa yang dulu pernah ada, gitu kan, akan ada lagi. Jadi kayak terulang lagi gitu ya. Kemudian apa yang sekarang ada, dulu juga sudah pernah ada. Jadi tantangan zaman yang dulu itu juga ada sampai hari ini. Dan tantangan yang ada hari ini, dulu juga sudah pernah ada. Pengkhotbah mau ngasih tahu kayak begitu, saudara. Nah, kalau tantangan itu dulu ada dan sampai sekarang ada, yang sekarang ada berarti dulu juga pernah ada. Berarti kelihatannya sama dong. Cuma kapasitasnya atau mungkin intensitasnya yang berbeda. Makin ke sini makin berat. Makin ke sini makin keras ujian itu, pencobaan itu. Tapi ada satu yang menarik. Ya. Makin ke sini makin hebat, makin berat, ya. Bukan makin ringan. Itu yang saya mau katakan. Apalagi nanti menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, ya, jangan anggap enteng tantangan terhadap imanmu. Jangan. Betapa celakanya orang-orang yang menganggap itu enteng. Apalagi dia hidup tidak berpusat pada Tuhan. Dia akan gampang sekali dicerai-beraikan. Gampang sekali diombang-ambingkan. Gampang sekali dia dijatuhkan, bahkan disesatkan. Menjelang akhir zaman. Bukan makin rapi hidup kita. Bukan makin indah kehidupan kita, bukan. Makin kacau, saudara. Makin kacau, itu yang terjadi. Saya mau tolong perlihatkan satu ayat dari atas. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya mau kita baca. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita baca. Inilah ciri-ciri orang yang hidup menjelang akhir zaman. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tunggu.
akan datang masa yang sukar. Dulu sudah sukar belum? Sudah sukar. Hari ini sudah sukar belum? Sudah sukar, sudah sulit, penuh tantangan, penuh ujian, penuh pencobaan. Tapi makin ke sini makin sukar. Ya, ayat 2 dan seterusnya, 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Sorry, ini pasal 3 ya, bukan pasal 2. Yang tadi itu udah benar. 2 Timotius 3 ayat 1 itu udah benar. Sekarang 2 Timotius 3 ayat 2. Nah, ayat 2-nya mana? Yang tadi, nah ini dia. Sorry, tadi itu ayatnya salah. 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. 3 ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, nanti saya akan kaitkan dengan tema yang kita sedang bahas. Pada hari yang terakhir akan ada yang namanya masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Dirinya yang menjadi Tuhan. Yang menjadi pusat adalah dirinya, bukan Tuhan, saudara. Ya, dia mencintai dirinya sendiri daripada semua yang lain, daripada Tuhan. Menjadi hamba uang. Sudah tahu jadi hamba uang? Kalau menjadi apa ya yang sama dengan itu? Menjadi hamba uang, artinya jadi budaknya uang. Berarti uang menjadi pusat hidupnya, bukan Tuhan, saudara. Mereka akan membual, menyombongkan diri, pemfitnah, memberontak terhadap orang tua. Anak-anak makin kurang ajar hari-hari ini, saudara. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak peduli gereja, nggak peduli pelayanan. Coba ya. Tidak tahu mengasihi, kasihnya menjadi dingin, kata ayat yang lain. Tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang itu apa? Beringas, pemarah, gitu ya. Kemudian suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu. Tahu ya sok tahu? Kalau ngomong sama orang yang sok tahu tuh, aduh, dari A sampai Z kita kalah dah. Dari Sabang sampai Merauke dia tahu semua, saudara. Ya, luar biasa. Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, yang ke-19 dia menarik. Mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya, mereka ibadah, tapi kekuatannya secara spiritual nggak dianggap sama mereka. Ibadah sih ibadah, tetapi mereka tidak percaya di dalam ibadah itu. Saudara, ciri-ciri ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kerusakan hidup pada akhir zaman karena tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Kerusakan kita akan menjadi sangat parah. Manusia akan mengalami satu perubahan yang sangat parah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena mereka tidak menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Ya, ini alasan kedua. Mengapa hidup berpusat pada Allah itu sangat urgent. Ya, karena tantangan zaman makin keras menguji kita, makin berat mencobai kita. Urgent sekali nggak? Urgent, saudara. Kalau dunia ini makin berat menguji kita, iman kita, makin keras mencobai iman kita, tidak ada jalan lain. Kau harus hidup berpusat pada Tuhan. Hanya dengan cara itu kita bisa menghadapi tantangan zaman yang makin berat. Di mana-mana orang bikin seminar hidup di tengah tantangan zaman. Gereja di tengah tantangan zaman. Wah, itu membahasnya udah habis-habis sudah. Ya. Harusnya jika tantangan zaman makin berat, saudara,
kita mestinya juga makin berpusat pada Tuhan, begitu kan? Dan hanya dengan cara itu kita bisa bertahan. Seorang nabi dalam perjanjian lama yang namanya Nabi Daniel. Ya, Daniel, kita tahu siapa Daniel. Dikatakan dia berdoa 3 kali setiap hari. 3 kali setiap hari. Dan Daniel ini satu-satunya nabi yang hidup dalam 3 masa pemerintahan, saudara. Jadi luar biasa. Dia satu-satunya nabi yang merasakan kemakmuran kaisar pertama, kaisar kedua, kaisar ketiga. Dia hidup dalam 3 masa pemerintahan. Luar biasa Nabi Daniel. Tapi apakah dia jadikan itu menjadi pusat hidup dia? Enggak. Pusat hidup dia tetap Tuhan, saudara. Itu sebab 3 kali dia berdoa setiap hari kepada Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Dia tidak menjadikan jabatan sebagai pusat hidupnya. Dia tidak jadikan kenyamanan di dalam 3 pemerintahan raja sebagai pusat hidupnya. Dia tidak akan jadikan pangkat dan jabatannya sebagai pusat hidupnya. Tapi dia jadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. 3 kali dia berdoa dalam sehari. Makin berat tantangan zaman. Hidup kita harus makin berpusat pada Tuhan. Makin bergantung pada Dia. Sekarang kita lihat yang ketiga. Mengapa hidup berpusat pada Allah itu urgent sekali? Kenapa darurat sekali? Kenapa krusial sekali? Kenapa penting sekali? Yang ketiga adalah karena hari-hari ini, saudara, orang semakin banyak kehilangan arah hidupnya, kehilangan tujuan hidupnya, kehilangan makna hidupnya. Hari-hari ini saudara bisa lihat orang kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan orientasi hidup, kehilangan makna hidup, banyak sekali. Makanya banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang minum racun, banyak orang yang terjun dari gedung yang tinggi. Dia kehilangan semuanya. Waktu dia kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan makna hidup, tidak ada lagi yang dia pegang. Akhirnya bagi dia mati lebih baik daripada hidup. Mati lebih bahagia daripada hidup. Dan dia lebih berani mati daripada berani hidup. Orang yang bunuh diri itu kan orang yang berani mati, tapi dia takut hidup. Kan begitu kan? Dia lebih berani mati daripada berani hidup. Kalau kita yang masih hidup, berarti kita masih lebih berani hidup daripada berani mati. Kan gitu kan? Orang yang bunuh diri itu, orang itu lebih berani mati daripada berani hidup. Dia takut untuk hidup. Dia lebih berani mati. Dia lebih pilih mati daripada hidup. Karena hidup bagi dia menakutkan. Kalau orang sudah sampai pada mental itu, saudara, wah itu mengerikan. Mengerikan, saudara. Saudara, banyak orang berpikir begini. Hidup manusia semakin hari, semakin kesini gitu ya. Itu semakin bermakna kok. Karena ada perkembangan yang banyak sekali. Misalnya teknologi. Oh, dengan adanya teknologi sekarang, hidup manusia makin bermakna. Ini pikiran sebagian orang yang levelnya tinggi gitu ya. Apalagi ketika AI muncul. Tahu AI? Saya tahunya AI. AI, apa kabar AI gitu. Ya, AI ya. Saya sebut AI saja, orang Indonesia saya ini. Gitu kan? Waktu AI ada, waktu AI ada gitu kan. Oh, nggak perlu konsultasi ke dokter lagi, biarin aja. Ini lagi sakit asam urat. AI, tolong obatnya apa? Wah, muncul langsung, tinggal beli di Dokter David, nggak dapat, saudara. Nggak perlu lagi psikolog. Konsultasi aja sama AI. Tahu jalannya. Nggak perlu lagi konsultan-konsultan yang lain. Atau di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sulit, nggak perlu lagi teknisi, nggak perlu lagi IT dan sebagainya. AI bisa beresin semua. Kan hidup manusia makin bermakna kan? Dengan adanya AI, kita jadi bermakna, pekerjaan jadi mudah. Semua gampang dan sebagainya kan begitu. Makin canggih, makin maju dan sebagainya. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu,
secanggih apapun, semaju apapun teknologi itu tidak bisa menyentuh kehidupan manusia secara spiritual, nggak bisa. Nggak bisa menyentuh hidup manusia yang paling dalam, itu nggak bisa. Karena itu ada sesuatu yang sifatnya diciptakan, saudara. Teknologi tetap tidak bisa. Secanggih apapun, sehebat apapun, dia tidak bisa menjadi pusat hidup kita. Tetap nggak bisa. Dia nggak bisa menggantikan Tuhan jadi pusat kita. Nggak bisa. Secanggih apapun itu. Teknologi tetaplah teknologi. Teknologi bukan Tuhan. Dan Tuhan bukan teknologi. Karena itu jangan jadikan teknologi pusat hidup kamu. 24 jam ngejar teknologi gitu ya. Dan sebagainya. Teknologi adalah benda mati. Ya, yang seolah-olah bisa hidup. Dia bukan makhluk hidup, bukan yang diciptakan oleh Tuhan secara langsung seperti kita. Kita tidak bisa mengasihi teknologi lebih daripada mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Ya. Di dalam kitab Daniel ada satu nubuat yang akan terjadi di akhir zaman. Daniel berkata, manusia itu akan membuat satu patung. Yang patung itu bisa bicara. Itu di dalam kitab Daniel. Lalu para penafsir tentang wahyu, kitab wahyu bicara soal patung itu. Patung itu diterjemahkan pada hari yang akan datang. Itu bukan patung seperti yang kita mengerti di dalam perjanjian lama, ada mukanya gitu ya, ada tangan, enggak. Yang disebut patung bisa bicara, bahkan patung itu bisa bisa bicara, bisa membuat kayak api begitu. Lalu kalau itu sampai terjadi di akhir zaman, maka itu bukan dalam bentuk patung. Lalu ada orang yang menafsirkan itu nanti suatu saat itu bisa menjadi seperti komputer raksasa. Suatu saat para orang yang piawai di dalam dunia komputer itu akan menciptakan satu patung, satu komputer raksasa yang besar sekali di dunia ini, yang dia bisa mendeteksi semua makhluk hidup termasuk manusia, yang waktu itu nanti kalau ada chip di tangan kita, dia bisa mengakses setiap orang dimanapun kita berada, dan dia bisa bicara. Dan itu akan menjadi alat antikristus. Ini banyak penafsir yang mengkaitkannya begitu. Kalau itu betul bisa jadi seperti itu, saudara, apakah patung itu bisa menjadi Tuhan bagi kita? Mungkin waktu itu nanti orang akan menyembah itu komputer yang luar biasa itu. Menjadikan komputer itu seperti Tuhan yang maha kuasa. Kau mau lari kemana saja, dia tahu di mana kau bersembunyi. Tapi juga ada yang mengatakan belakangan ini patung itu sudah setengah jadi. Ini katanya begitu. Di Eropa sedang dibuat satu komplek yang besar sekali. Setengah badan daripada komputer itu sudah ditanam ke dalam bumi. Dan sebentar lagi antikris akan muncul. Komputer yang raksasa ini sudah siap. Wah, menakutkan kalau kita dengar penafsiran yang kayak begitu, saudara. Benar atau tidaknya nanti, saudara, yang kita tahu Pak Daniel bilang ada patung pada akhir zaman. Nah, kalau itu disebut sebagai komputer raksasa yang bisa bicara, diterjemahkan begitu, ya itu urusan para penafsir lah, gitu ya. Tapi ya walaupun demikian gitu ya, ada banyak orang kehilangan arah hidupnya, tujuan hidupnya, makna hidupnya. Itu tergantung dari apa yang mereka cari. Apa yang kau cari hari ini, itu berpotensi membawa engkau kepada Tuhankah, atau membawa engkau jauh dari Tuhankah? Itu tergantung apa yang engkau cari. Dalam Alkitab kita sudah tahu, ya, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari kerajaan Allah, cari kebenaran Allah, itu sama artinya aku mencari Allah. Berarti kalau aku mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah, berarti aku menjadikan Allah adalah pusat hidup saya. Itu artinya. Jadi orang yang mencari kerajaan Allah, kebenaran Allah, adalah orang yang berpusat pada Allah. Apakah kita masih mencari Allah? Apakah kita mencari kerajaannya lebih dulu? Kebenarannya lebih dulu? Tetapi sebagian orang enggak.
Yang mereka cari bukan Allah. Yang mereka cari adalah berkat-berkatnya Allah. Pernah dengar yang begini? Mereka datang ke gereja, tapi yang dicari mujizatnya Tuhan, bukan cari pribadi Tuhan. Mereka datang ke gereja mencari apa? Mencari harta kekayaannya dengan Tuhan, bukan mencari Tuhan. Yang benar adalah kita cari Tuhan, maka yang lain akan ditambahkan. Bukan mencari hartanya dulu, bukan mencari berkatnya dulu, bukan mencari kekayaannya dulu. Makanya mohon maaf, ada banyak orang datang ke gereja, ya saya yakin di sini tidak ada. Banyak orang datang ke gereja, tujuan mereka 3, saudara. Pertama, untuk buat perjanjian dengan Tuhan. Oke Tuhan, kamu kan pernah janji begini kan? Sekarang aku akan ikuti mau kamu. Tapi janji itu harus kau berikan buat saya. Mereka datang ke gereja itu buat janji dengan Tuhan. Yang kedua, mereka datang ke gereja untuk deal dengan Tuhan. Pernah nonton Super Deal? Deal, gitu kan? Kalau sudah deal, jadilah. Itu artinya apa? Ya dapat, ya pilihannya ya itu gitu. Datang ke gereja untuk deal dengan Tuhan. Dealnya apa? Oke, saya deal ya Tuhan. Soal ini, engkau juga harus deal dengan saya. Yang ketiga, mereka datang ke gereja untuk mengadakan transaksi dengan Tuhan. Kan Tuhan bilang, kalau engkau beri, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Nah, aku mau kasih 1 juta Tuhan. Kau janji 100 kali lipat transaksi kita ya. Saya 1 juta, 100 juta kau kasih ke aku dalam sebulan. Pulanglah dia. Sudah ada perjanjian, sudah ada deal-deal dengan Tuhan, sudah ada apa? Transaksi dengan Tuhan. Wah, bukan mencari Allah, bukan mencari kerajaan dan kebenarannya. Yang mereka cari adalah yang lainnya. Makanya ini menarik saudara ya. Ada orang tidak bisa berpusat pada Allah, itu tergantung dari apa yang engkau cari. Kalau yang kau cari adalah berkatnya, maka berkat Tuhan itulah yang menjadi pusat bagimu, bukan Tuhan, pribadi Tuhan. Kalau yang kau cari adalah mujizatnya, maka mujizat itulah yang menjadi pusat dalam hidupmu, bukan Tuhannya. Kalau yang kau cari adalah harta kekayaan, maka harta kekayaan itulah yang menjadi pusat hidupmu, bukan Tuhan. Kita tersesat berdasarkan apa yang kita cari. Kalau engkau cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah lah yang menjadi pusatnya. Dan Allah juga tidak menutup mata kok. Tuhan pasti memberkati kita. Ini alasan ketiga, mengapa hidup berpusat pada Allah itu sangat urgent. Karena hari-hari ini banyak orang kehilangan arah hidupnya, kehilangan tujuan dan juga makna hidupnya. Hati-hati. Apa yang kita cari itu akan menyesatkan kita. Kalau yang kau cari kerajaan dan kebenarannya, kau tidak tersesat. Allah menjadi pusat hidupmu. Yang terakhir, yang keempat, mengapa hidup berpusat pada Allah itu urgent? Kenapa krusial sekali? Kenapa penting sekali? Kenapa darurat sih? Kenapa? Yang keempat, karena hanya Allah yang dapat memelihara kita di tengah berbagai tekanan dan badai hidup. Hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa memelihara saya dan saudara di tengah-tengah tekanan dan badai hidup. Ini urgent. Kenapa disebut urgent? Jawabannya ada dalam Allah. Dia satu-satunya bisa memelihara saya di tengah-tengah tekanan dunia ini dan juga badai yang sedang saya hadapi. Saudara, hari ini banyak orang mulai kecil hati. Emas katanya sudah tembus ke 4.000 $4.000 ya per onnya atau per, saya lupa. Ada analisa yang pernah mengatakan pada tahun 300 berapa emas pernah tinggi, itu terjadi suatu krisis yang luar biasa. Asal emas itu menyentuh pada level yang sangat tinggi itu bakal terjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, hari ini katanya emas itu sudah sampai level itu. Makanya banyak orang sudah mulai takut. Seperti apa ya? Apa yang akan terjadi ya? Saudara, dengar ini saja itu udah ada tekanan psikologis kan? Pelaku ekonomi, pedagang, pebisnis,
Dia dengar begitu saja, dia langsung kena mental ya, tahu istilahnya, kena mental gitu ya. Ya, banyak orang sekarang ini menghadapi yang namanya tekanan ekonomi kayak gitu ya, ekonomi yang sulit, sosial yang sering konflik ya, tekanan sosial yang dimana ada banyak konflik, demo-demo, perubahan yang begitu cepat, itu juga bisa bikin kita stres, saudara. Bahkan ketakutan terhadap masa depan kita yang nggak jelas. Khususnya anak-anak muda yang kuliah sebentar lagi tamat, gimana bisa dapat kerjaan gak ya? Ya, atau sudah melamar puluhan kali belum ada jawaban. Saudara, kita ada banyak orang yang mulai merasa, aduh gimana ya masa depanku nggak jelas banget gitu ya. Nah, akibatnya orang-orang mulai tidak concern lagi, saudara, concern lagi dengan apa yang mereka sedang hadapi. Sehingga orang apa? Gampang stres, putus asa, bahkan depresi, itu ada banyak orang bisa alami itu. Yang paling menarik, orang bisa kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Kenapa? Mereka merasa kosong, hampa, gelisah jiwa mereka. Kenapa? Karena seolah-olah ini tekanannya nggak berhenti-berhenti, saudara ya. Dan tidak hanya itu, saudara. Ketika dunia ini menekan hidup kita, maka kita mulai jauh dari Tuhan. Hidup kita mungkin susah sekali untuk berpusat pada Tuhan. Nah, waktu kita susah berpusat pada Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita makin lari dari Tuhan, maka ada banyak hal bisa terjadi. Pertama, hidup kita akan mudah sekali dikuasai oleh dosa dan dunia ini. Kembali mudah sekali dikuasai ketika engkau tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat. Kemudian yang kedua, kita tidak akan lagi pernah bertumbuh di dalam rohani kita. Bahkan untuk berbuah pun, nggak mungkin. Ya, kenapa? Kita rasa kering. Bahkan yang ketiga, hidup kita akan makin jauh, makin terpisah dari Tuhan. Makin kita tidak punya relasi. Yang keempat, kita akan kehilangan kasih kita yang semula-mula. Ini dampak dari tekanan dunia, saudara. Nah, kalau sudah begini, gimana caranya? Seperti poin yang keempat itu, kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita. Jangan pernah jadikan yang lain. Allah satu-satunya pusat bagiku dan bagimu. Yang kedua, tinggalkan semua hal yang selama ini menjadi pusat hidup. Semua yang bukan Tuhan, semua yang sifatnya benda mati maupun benda hidup, semua yang sifatnya yang diciptakan, jangan pernah jadikan itu menjadi pusat hidup, sebab dia bukan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya. Dan yang ketiga, bertobatlah, mohon ampun kepada Tuhan. Saya rasa kita semua pernah salah, pernah berdosa di hadapan Tuhan, karena kita melupakan Tuhan, mengesampingkan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali saudara, kita melalaikan Dia, tapi kita menjadikan yang lain menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Yesaya 26 ayat 3 berkata begini. Yesaya 26 ayat 3, dia berkata begini. Engkau akan menjaga orang yang hatinya tetap padamu dalam damai yang sempurna, sebab ia percaya kepadamu. Di sini dikatakan apa? Engkau akan menjaga orang yang hatinya tetap padamu. Apa arti ayat ini? Artinya adalah orang yang berpusat pada Allah pasti dijaga Tuhan dengan damai sejahtera. Amin, saudara? Amin. Orang yang berpusat pada Allah, ayat ini menjamin Tuhan pasti menjaga kita dengan damai sejahtera. Kenapa? Damai sejahtera itu yang Tuhan pakai untuk menjaga kita, memelihara kita, tidak tergantung pada situasi di sekitar kita. Walaupun dalam minggu ini, bulan ini, pendapatannya kecil, nggak cuan, malah rugi, kita tidak hilang damai sejahtera, karena Tuhan akan memeliharanya, memelihara kita. Walaupun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, misalnya ke ekonomi nggak pasti, pekerjaan nggak pasti, keamanan, keadilan, semuanya rusak gitu ya, masa depan nggak pasti. Ingat, Tuhan tetap akan memelihara kita, apapun situasi kita. Percayalah kepada Dia. Damai sejahtera Allah itu tidak tergantung pada situasi hidupmu. Dan inilah yang membuat orang yang berpusat pada Tuhan tetap bisa tenang, bisa bertahan. Sebab Tuhan akan memelihara, Tuhan menjaga mereka.
Saudara, Rasul Paulus begitu tenang di tengah badai yang dihadapi. Waktu dia berada di satu kapal, kapal ini sudah mau pecah, diombang-ambingkan, semua orang udah mulai ketakutan, semua orang udah mulai, ini pasti bisa mati habis kita ini, udah mulai pecah, udah mulai tenggelam, orang sudah siap-siap untuk berenang gitu ya. Tuhan bicara kepada Paulus, tenang, jangan panik, kalian semua akan selamat. Lalu Paulus bilang kepada semua isi kapal, jangan panik, kita semua akan selamat. Hingga tidak ada satupun yang mati dan mereka berenang sampai ke pinggiran. Dia tenang karena dia ada Tuhan. Lalu dia menuliskan satu ayat yang menarik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini ditulis oleh Rasul Paulus dari mana? Dari penjara. Orang dalam penjara nggak masuk akal bisa bilang sama orang di luar penjara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau orang di luar penjara ngomong sama orang dalam penjara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, masuk akal. Tapi orang yang terkurung dalam penjara nggak jelas bagaimana ke depan, apakah dihukum mati atau tidak. Lalu tulis surat, bersukacitalah senantiasa atau bersukacitalah di dalam Tuhan. Nggak masuk akal. Tapi kenapa dia bisa begitu? Karena Rasul Paulus hidupnya, dia tahu betul hidupnya di tangan siapa. Hidupnya berpusat pada siapa. Dia tahu betul. Karena itu situasi sekitar tidak mempengaruhi. Jeruji-jeruji besi tidak bisa merebut sukacita yang ada di hatinya. Karena janji Tuhan di Yesaya 26 tadi, Tuhan akan memelihara orang yang setia dengan damai sejahtera Tuhan. Ke depan saya nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Mungkin sesuatu bisa terjadi dengan pekerjaanmu. Sesuatu bisa terjadi dengan kuliahmu. Dengan keluargamu, saya nggak tahu. Tapi kalau itu sampai terjadi, sesuatu yang buruk mungkin. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan. Saya kasih tahu. Asal kita pegang pada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat. Jangan khawatir. Dia akan pelihara. Dia akan mempertahankan kita. Dan inilah alasannya. Karena hanya Tuhan yang dapat memelihara hidup kita. Ya, di tengah-tengah berbagai tekanan maupun badai hidup. Jadi itu ada 4 alasan mengapa hidup berpusat pada Allah itu urgent sekali. Ada 3 teolog yang punya pendapat tentang urgentnya hidup berpusat pada Allah. Yang pertama John Calvin. John Calvin bilang begini, hati manusia itu adalah pabrik berhala. Saya mau jelaskan. Hati manusia itu menurut John Calvin itu pabriknya berhala. Maksudnya dari hati kita ini bisa muncul berhala apapun. Bisa muncul berbagai macam berhala. Nah, yang menarik dia bilang gini, jika tidak hati-hati, maka manusia cenderung menjadikan sesuatu yang bukan Allah menjadi pusat hidupnya. Ini urgent. Karena hati kita ini pabriknya berhala, maka kita bisa tiba-tiba menjadikan sesuatu yang bukan Allah menjadi pusat hidup kita. Nah, ini urgent. Kita harus kuasai hati kita. A.W. Tozer, dia bilang begini, kehidupan Kristen sejati dimulai ketika Allah menjadi pusat segalanya. Adapun keluarga, pekerjaan, aktivitas, doa, pelayanan, ibadah kita akan kehilangan maknanya bila Allah tidak lagi menjadi fokus hidup kita. Ingat nih baik-baik. Kalau Tuhan tidak lagi jadi pusat, kalau Tuhan tidak lagi menjadi fokus hidup di dalam hidupmu, semua yang kau lakukan dalam hidup ini tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Yang terakhir, Billy Graham. Hanya hidup yang berpusat pada Allah yang mampu bertahan di tengah tekanan dan kekacauan dunia. Sebab damai sejahtera Allah tidak datang dari keadaan sekitar, tetapi dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ya, kita akan bisa bertahan dalam kekacauan, tekanan dunia yang mengerikan sekalipun. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan itu tidak datang dari sekitar kita, tapi datangnya dari relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Hamba mohon supaya Roh Kudus yang bekerja
pada saat firman Tuhan sudah disampaikan tadi, dan sampai saat ini pun Kau bekerja, menanamkan setiap kebenaran dalam hati kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami resapi, apa yang kami simpan dalam hati kami, akan menjadi bagian dari perbuatan kami. Berkati jemaat, berkati hamba-Mu, agar kami belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin.